setiap TPS itu bisa dapat on time di TPS atau masih di kecamatan, ya kan? Kita tidak mengharapkan adanya force major, ya kan? Sehingga harus cepat. Mungkin tunggu Pak besok, tapi kalau ini longsor banyak, so mesti antisipasi sesuai schedule dilaksanakan. Menggunakan hak pilihnya ini difasilitasi kendaraan untuk menjemput kalau memang sudah sakit, atau kalau sudah di rumah sakit juga ada difasilitasi lapas atau di tempat-tempat yang harus dikunjungi. Kita jangan jadi itu ya, ada yang sudah and final check tentang DPT ini. Kita lewati masa tenang kan? Masa tenang kita gunakan untuk apa? Nanti dalam hal untuk apa? Untuk isu-isu penyalahgunaan wewenang, baik itu anggaran maupun administrasi. Tapi itu sudah menjadi garansi juga dari kepolisian selaku pengamanan. Di sini juga ada. Ini Pak, kita dari Pak soal materi mungkin. Jadi kami juga tetap berkomunikasi berkolaborasi dengan bahan pengawas. Karena kan semua yang kami lakukan itu diawasi. Makanya saya katakan tadi, penyelenggara pemilu ini sesuai dengan undang-undang ada 3, Bawaslu, KPU, dan DKPP. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini oleh KPU diawasi oleh Bawaslu, terutama masa tenang ini, dan juga distribusi. Yang pertama, saya ingin bertanya kepada Pak Karops, Polda Sulut. Yang saya ingin tanyakan pertama, berapa jumlah personil yang ada di Polda Sulut untuk pengamanan dalam pilkada ini, dan selanjutnya apa saja bentuk-bentuk pengamanan yang sudah dilakukan oleh Polda Sulut sendiri di setiap kabupaten kota. Dan yang kedua, untuk KPU Sulut, untuk distribusi logistik. Yang pertama, apakah 1000 kertas suara yang rusak lalu sudah diganti, dan apakah sekarang sudah didistribusikan atau nanti hari Senin di setiap kabupaten kota yang ada. Itu saja, terima kasih. Yang belum terdaftar di calon pemilih, dan bagaimana kalau dia pergi ke TPS untuk memilih tapi tidak ada surat pemilih. Terima kasih Pak. Dalam namanya Operasi Mantap Raja 2024. Jadi seluruh perlibatan anggota pasukan untuk pengamanan ini itu dari Polri dan juga ada TNI. Kita libatkan sebagai BKO. Namun dari sistem pengamanan yang sudah disiapkan, yaitu terbuka dan tertutup. Pengamanan terbuka seperti rekan-rekan lihat itu sudah dilaksanakan tahap demi tahap hingga pada tahap pemungutan suara nanti dari pihak KPU. Seluruhnya total kami lakukan adalah sejumlah personel Polda Sultan itu sekitar 6.000 di Polda maupun Polres jajaran yang akan menempatkan anggota-anggotanya. Dari Polda sendiri kita sudah melaksanakan kesiapan PKO sejumlah 1.800 ya. Kalau ditambah
TNI saya rasa itulah jumlah totalnya bisa 7.008. Berhak memberikan suara di TPS. Pertama, pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan. Pemilik KTP elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih pindahan. Dan terakhir, pemilik KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih pindahan. Nah, ini adalah pengguna dokumen lain, pengguna dokumen biodata penduduk dalam pemungutan suara dalam hal penduduk telah selain KTP elektronik pengganti sekitar keterangan memiliki hak pilih tapi belum memiliki KTP elektronik pada hari pemungutan suara. Itu surat suara maupun kotak suara untuk wilayah Belawan yang memang kondisi cuaca saat ini cukup berat. Terima kasih. Hampir sama dengan rekan antara tadi, Pak. Ini untuk Bawaslu KPU dalam Polda terkait pengawasan distribusi. Dalam sebuah perjalanan 24 September kemarin ke Kepulauan, saya melihat distribusi kotak suara yang hanya dibungkus plastik dan diturunkan di pelabuhan di Talaut dengan begitu mudahnya untuk diakses kotak suara KPU. Memang ada personil Polri dan kemungkinan pamtuk dari TNI, karena beberapa saya lihat sempat saya foto ada yang berpakaian preman. Miris juga melihat kemasan kotak suara itu yang hanya ditutup begitu, Pak. Kebetulan saya foto yang hanya plastik gitu. Apakah keamanannya ini sampai di mana, Pak, pengamanan yang akan dilakukan Polda Sulut, personilnya dari Kepulauan untuk safety-nya kotak pengalaman pilkada kemarin ini kotak bisa ganti van, bisa berganti van dan berganti wujud fisik tetap, van dan nama bisa berganti, istilahnya bisa bertukar yang temuan beberapa pemilu kemarin. Terkait pengamanan dan kemasan ini, apakah memang standar dari KPU yang seperti ini, Pak? Ini hanya kotak suara yang kita temuan, belum yang merupakan itu sanyi. Mulai tanggal 20 itu pun dikawal oleh kapal TNI Angkatan Laut. Itu mulai kemarin tanggal 20. Kemudian yang dari kapal dari Talaut dia mulai juga kemarin dan sampai saat ini. Sebentar suara, ya. Tunggu dulu, kita jelaskan. Jika dia itu kotak seperti tadi kan ditanya Pak, itu distribusi logistik tadi ke TPS. Tapi tadi itu dari penyedia ke gudang KPU. Jadi belum di packing itu. Semua jadi itu ya, sebentar nanti baru. Kalau yang ini sudah, yang ini tanya so packing. Semua di kotak itu. Itu dimulai kemarin. Kemudian sudah sekarang sementara. Jadi itu pun juga diliput oleh KPU RI lewat media yang ke bawah. Kami pun kirim media di sana, Kompas dan Metro untuk meliput itu. Sampai ke TPS, sampai ke pulau sebelah. Kemudian yang tadi yang ditanyakan apakah standarnya seperti itu. Nah itu kotak suara yang belum dirakit, masih dari penyedia, aturannya penyedia bawa di gudang KPU dalam bentuk seperti itu kan belum dirakit, baru dengan plastik. Nah ketika sampai di tempat di gudang KPU itu, ketika ada yang rusak segera dibuatkan berita acara dan diganti. Nah, kan beda, masih dalam bentuk ya plat, belum berbentuk kotak, itu memang seperti itu. Karena itu dari penyedia. Kalau penyedia bawa bukan kotak, yang kotak itu sudah di gudang KPU yang sudah diikut sesuai dengan SOP-nya. Jadi itu tadi belum berbentuk kotak, baru membawa di gudang KPU, sehingga tidak akan lagi ada kesalahan di situ, kan cuma alat bantu.
Seperti itu juga sama dengan yang waktu yang cuma mau pas kalau bawa di Komisi 2, belum tanya apakah mau pakai itu, jawab memang mesti pakai itu karena alat untuk sereka. Kalau sekolah izin kita kerjasama dengan teman-teman jurnalis Kota Sulut ya, untuk kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Terima kasih sudah merespon dan langsung menindaklanjuti. Padahal diskusi ini kurang lebih 2 hari yang lalu ya, 2 hari lalu. Tapi cepat ini teman-teman jurnalis di Kota Sulut untuk gerak cepat. Mengingat memang waktu sudah sangat cepat berjalan juga. Mepet sebelum hari pemungutan dan perhitungan suara. Terima kasih teman-teman sudah berkenan hadir, Bapak Ibu sekalian, para jurnalis. Saya hadir di sini sebenarnya tadi bilang Pak Mangko cuma berkopi-kopi, datang ngopi-ngopi saya bilang nanti ada sumber. Tapi ternyata banyak pertanyaan untuk Bawaslu. Jadi bolehlah sedikit saya mau coba jawab-jawab. Besok malam setelah seluruh kampanye terakhir kan rapat umum dari paslon 3 besok kita akan melaksanakan apel siaga pengawasan masa tenang, pemungutan perhitungan dan rekapitulasi besok malam ya jam 7 di lapangan Pasir Putih di samping Mantos. Ini untuk menunjukkan kesiapsiagaan Bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap tahapan terus berjalan, apalagi masuk ke masa tenang sama stakeholder, Polda, Sulawesi Utara, TNI, teman-teman KPU. Pertama tentu di masa tenang tidak boleh lagi ada alat peraga kampanye. Nanti kita mau himbau mudah-mudahan para calon ini mandiri menertibkan, ya karena ini kan lumayan kayu-kayu dan putaran PP semua ini barang tuh. Jadi mudah-mudahan para kandidat membersihkan secara mandiri. Kita menyaksikan dulu besok malam setelah apel siaga kita akan putar-putar sedikit mungkin sekitar 5 tahun lalu kita himbau dulu para kandidat dan tim sukses relawan yang turun dan sana untuk menunjukkan kedewasaan masing-masing. Patroli pengawasan termasuk tadi yang politik uang, politik isu sara dan politik identitas termasuk di media cetak dan elektronik tidak boleh lagi ada iklan kampanye ya, teman-teman media ini juga kita ingatkan. Nanti money politik uang juga kita akan bersama dengan Polda dengan Kejaksaan lewat Sentra Gakumdu untuk melakukan patroli. Karena di periode yang lalu kita OTT Pak di 3 titik kita coba juga ini untuk masa tenang ini kita patroli ya. Ada yang coba-coba dan kita temukan langsung kita tangkap tangan. Nanti kita akan kerja keras tentu ya, karena saya baca tadi informasi-informasi yang diperoleh sudah ada yang mungkin malu-malu atau terang-terangan bahkan ya. Nanti kita sama-sama akan melakukan itu dipidana ya, dengan tentu proses pemeriksaan penanganan lewat Sentra Gakumdu karena ini dugaan tindak pidana pemilu pasal 187 ayat 2 Undang-Undang Pilkada itu jelas yang memberi dan yang menerima. Dendanya 300 juta sampai 1 miliar, 200 juta sampai 1 miliar. Kita berharap tidak ada, tapi banyak laporan karena semua ada, kita himbau ya, supaya ini tidak dilakukan ya. Kita antisipasi tentu dengan warning semua pihak supaya tidak melakukan itu. Yang kami rilis kemarin sudah 136 laporan dan temuan ya. 109 sudah selesai, yang sisanya masih berproses. Ada 18 yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil materi. Jadi 136 ini tentu berubah juga ya, karena pasca kita rilis masih ada yang terus bertambah ya. Ada yang belum selesai maupun ada laporan temuan baru. Itu kemudian soal dapur umum kita sudah himbau ya supaya tidak ada yang mendirikan dapur umum, antisipasi jangan sampai ada kampanye terselubung lewat dapur umum ya. Tapi memang ini agak susah ya, ini orang masak acara ada pemilihan hukum tua kumpul makan dulu ya, tapi tetap kita lakukan pengawasan kalaupun ada ya. Dia bilang cuma undang saudara dan rumah saudara datang makan susah ya karena mau tangkap. Jadi tapi tetap ada pengawasan, situ kan ada PKD, ada PTPS,
kalau ada yang beraktivitas di sekitar TPS atau di kampung di desa, ada bagi-bagi uang atau ada bagi-bagi bahan kampanye dan sebagainya ya, atau ada yang berkampanye di situ, nanti kita lakukan pengamanan dari Polda, ya, dari TNI yang kolaboratif di seputaran TPS dan seterusnya radius beberapa jarak dari TPS juga selama ini di Sulawesi Utara syukur aman, tapi tentu kita tetap waspada terus, antisipasi dengan semua pihak supaya tidak jadi kekhawatiran teman-teman itu tidak terjadi untuk pilkada di Sulawesi Utara tahun 2000. Perlengkapan pemungutan suara itu pasti ditindak dengan tidak pidana pemilu. Ini terang-terangan kalau disampaikan itu. Ini barang milik negara, orang pesuara pembola. Sedangkan cuma rusak penyelenggara juga, KPU, PPK, PPS. Kalau sosegel itu kotak suara, jangan sampai dapat lihat pelak DP segel ini orang sudah bisa duga ada perusahaan. Tapi kan perlu dibuktikan. Bisa saja kasih naik di otot dia garis dan sebagainya. Dan Tomohon, Sangihe dan mana satu Sitaro ya. Ini tentu KPU juga sekira nanti perlu memitigasi. Karena kita minta ada bencana, tapi kalau tiba-tiba di pagi kemudian ya tentu harus ada langkah kontingensi atau langkah cepat untuk menangani yang terkait alam yang memang orang semua tidak bisa juga ya. Pelanggaran administrasi ya, karena ini administrasinya kepada KPU, tapi ada juga dugaan pelanggaran etik yang oleh pasangan calon itu laporkan langsung ke DKPP, jadi tidak melalui Bawaslu. Tapi sejauh ini pemeriksaan kami semua proses di debat itu atas kesepakatan bersama oleh para kandidat. Jadi termasuk layout itu semuanya juga atas kesepakatan bersama dari para kandidat. Jadi kalau di provinsi malah diundi. Yang Dewan Pers dengan KPU, Bawaslu, KPI dan semua itu tertuang bagaimana kita cara kerja media itu bisa bersama-sama untuk menjaga demokrasi. Salah satu cara kita menjaga demokrasi itu adalah dari cara kerja kita bersama. Cara kita bersama, cara kerja kita bersama itu so tahu kan bahwa orang di sini semua yang duduk di tempat ini adalah jurnalis kan, bukan LSM ya, ya kan? Ini wartawan semua atau ada LSM di sini? Wartawan semua ya, sepakat di sini semua wartawan. Jadi yang namanya wartawan itu harus tunduk dengan undang-undang pers yang ada. Jangan-jangan ada yang nggak tahu lagi tuh ini ada undang-undang pers. Undang-undang pers nomor 40 tahun 99. Begitu juga dengan kode etik jurnalistik. Sota lalu lah kalau slang nggak pernah aja berbagi ilmu. Orang pecat dia dari ketua AJI kalau dia nggak aja berbagi ilmu, ya. Jadi yang namanya seorang wartawan dan jurnalis yang dia bekerja di Indonesia, dia harus tunduk di dua aturan itu. Kalau tidak mau tunduk, piba liput di mana itu? Timur Leste, atau piba liput di Papua Nugini, atau piba liput di Medan Perang, ya. Kalau misalnya tidak mau tunduk di aturan itu. Nah, karena kita tadi sudah disampaikan oleh CKPU, sudah disampaikan oleh Ketua Bawaslu, bahwa masa tenang itu 3 hari sebelum pemungutan suara. Tanggal berapa itu Pak Moderator? Tambah-tambah. Kalau ada yang tambah bikin iklan sampai tanggal 25, mau merugikan sendiri mau paslon itu. Jadi begitu tanggal 24, semua yang ada kontrak-kontrak iklan yang segala paslon nomor 1 sampai paslon nomor 10 bertobat jujur yang setayang. Karena kita lihat kalau Simon itu banyak sekali paslon, sama paslon dia selampang semua gitu. So lewat kita pada tanggal 24 masa tenang, muncul kemari ada iklan. Selain yang paslon, media ada sendiri juga akan. Kalau dia bilang tim cyber, karena selalu orang itu so Indonesia kan media cyber, so dibilang media cyber, jadi orang ikut jatuh KBBI jadi bilang tim cyber. Kalau tim cyber so ada, orang akan lihat tanggal begini. Cuma ya itu memang butuh kesadaran bersama bahwa yang namanya masa tenang bukan cuma sekedar tadi yang Ketua Bawaslu bilang ada, mungkin Ketua Bawaslu enak semua bilang teman-teman media ini karena mungkin ada yang sobat terima iklan
tadi saya baru selesai koordinasi dengan kantor. Nah, ini realita. Tanggal 24 siang jadwal tayang sebenarnya. Ada wawancara eksklusif. Tapi apa boleh buat? Sekalipun so bayar ya nggak bisa. Kurang boleh saya pulang doi, no? Ya, saya pulang doi. Padahal sebenarnya yang begini-begini kan musiman, ya kan? Makanya sayang sekali kalau teman-teman cuma terima iklan hanya dari salah satu paslon. Sayang sekali. Kalau cuma dari salah satu paslon, kok tuh paslon-paslon lain mulia cuma eter, cuma itu terus eter pe iklan, ya toh? Siapa eter pe paslon? Nah, rugi. Jadi mesti ambil tuh 1, 2, 3, 4, 5 ambil semua dorong pe iklan. Tapi harus lihat. Nah, ini ada DP dasar hukum resmi dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bla 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 bla. Nah, di dalam situ melalui pasal 47 ayat 4 dijelaskan secara rinci. Adapun yang menyatakan media massa elektronik, media sosial, ternyata ini media sosial ini masuk. Jadi kalau ada di Pospolda yang bikin akun-akun apa itu lambe-lambe, tolong lihat, perhatikan akang ini bahwa yang namanya masuk di dalam media sosial dan media daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak. Jadi ini mau akal-akalan kata bikin portofolio atau profil, ya nggak bisa. Rekam jejak pasangan calon atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa tenang. Apa yang mesti orang lihat bahwa nanti yang dirugikan itu adalah yang orang paslon tadi 3 hari sebelum hari H pelaksanaan dari masa pemungutan suara itu tidak ada lagi iklan yang berseliweran. Dan ini mohon kerjasamanya karena sudah ada MOU dengan Dewan Pers. Di Dewan Pers itu konstituennya sudah jelas. Ada AJI, ada PWI, ada IJTI, ada PPFI, ada apa lagi selain?